Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Kita harapkan kabar adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan baik dan sehat ya. Seperti biasa, hari ini kita akan melakukan ibadah Esa Sion. Dan tentunya adik-adik yang ada di rumah akan ditemani oleh kakak sekolah minggu yang ada di sini. Untuk memulai ibadah kita, mari kita angkat pujian kita. Apa kabar teman dan bunga bakku? Ikutin sama ya. Anak-anak semuanya, sebelum ibadah kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih atas karunia-Mu, kasih setia-Mu pada hari ini. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah sekolah minggu kami dari awal hingga berakhirnya. Berkat juga guru-guru sekolah minggu dan anak-anak kami. Ya Tuhan, jika sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca firman, tolonglah kami, berikanlah kami akal budi dan hikmat, sehingga kami boleh membaca dan mendengar firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik semua, berjumpa lagi kita pada cerita Alkitab kita minggu ini. Namun sebelum itu, kakak mengajak kita semua untuk bersama-sama menyaksikan video cerita Alkitab berikut ini. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu
mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah, di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia. Baiklah Dade, barusan kita sudah bersama-sama menyaksikan video cerita Alkitab yang akan menjadi dasar cerita Alkitab kita pada minggu ini, yang bercerita tentang Daniel di dalam gua singa. Siapakah Daniel? Daniel adalah pejabat tinggi pada kerajaan yang dipimpin oleh Raja Darius pada saat itu.
Daniel adalah pejabat yang sangat dipercayai oleh Raja Darius, sangat dikasihi dan sangat disayangi oleh Raja Darius, dan berharga bagi Raja Darius. Karena keistimewaan Daniel itu, beberapa pejabat di kerajaan pada saat itu mereka iri dengan keistimewaan dari Daniel ini tadi, sehingga mereka merencanakan hal jahat untuk menjebak Daniel, sehingga Daniel nanti bisa dihukum, adik-adik semua. Nah, bagaimana cara mereka menjebak Daniel? Mereka menghasut Raja Darius untuk membuat sebuah peraturan di mana selama 30 hari rakyat pada kerajaan tersebut tidak boleh menyembah Allah lain selain dan hanya boleh menyembah Raja Darius saja. Sedangkan Daniel adalah orang yang amat sangat taat kepada Allah. Dia setiap saat berdoa, setiap saat menyembah kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan. Karena ketaatan dan kesalehan Daniel itu, makalah Daniel itu istimewa bagi Raja Darius. Nah, adik-adik, karena kesalehan dan ketaatan Daniel itu, Daniel berhasil dijebak oleh pejabat-pejabat lain yang iri kepada Daniel tadi, sehingga hukuman yang didapatkan oleh Daniel pada saat itu, dia harus dimasukkan ke dalam gua singa. Walaupun Daniel akan menjalankan hukumannya masuk dalam gua singa, Raja Darius merasa sangat sedih karena dia amat sangat menyayangi, mengasihi Daniel tadi, sehingga pada malam hari Raja Darius berdoa kepada Allah supaya Allahnya Daniel bisa menyelamatkan Daniel dari maut. Dan apa yang terjadi adik-adik semua saat Daniel ada di dalam gua singa, buah dari ketaatan dan kesalehan Daniel sehingga ia berkenan di mata Allah. Dia diselamatkan oleh Allah. Allah membuat mulut-mulut dari singa itu tidak ada yang terkatup untuk menggigit ataupun memakan Daniel itu, sehingga Daniel menjadi selamat, sehingga singa menjadi takluk kepada Daniel, sehingga Daniel tidak digigit atau diterkam oleh singa-singa galak itu tadi. Karena hal itu terjadi, mereka amat sangat terkejut, mereka takjub atas kehebatan, kedahsyatan dari Allahnya Daniel, sehingga Daniel dibebaskan. Dan apa yang terjadi adik-adik? Raja Darius menghukum pejabat-pejabat yang iri kepada Daniel. Mereka dimasukkan ke dalam gua singa tadi, dan mereka digigit dan diterkam oleh singa-singa galak itu tadi, adik-adik semua. Baiklah adik-adik, cerita Alkitab kita pada minggu ini mengajarkan kepada kita kesalehan, ketaatan, kesetiaan kita kepada Allah akan berbuah hasil yang baik bagi kita, sehingga kita boleh berkenan di hadapan Allah, sehingga Allah boleh menyelamatkan kita dari maut, sama seperti yang terjadi pada Daniel, di mana Allah menyelamatkan Daniel dari singa-singa yang galak tadi. Yaitu adik-adik, kita boleh tambah rajin berdoa, kita tambah rajin bersekutu dengan Tuhan, kita boleh rajin baca Alkitab, kita boleh rajin memuji memuliakan nama Tuhan, sehingga hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan Allah sama seperti Daniel. Baiklah adik-adik, sekian cerita Alkitab kita pada minggu ini. Kita akan berjumpa lagi pada cerita Alkitab kita minggu depan. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa untuk menyerahkan persembahan syukur kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas segala pimpinan dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang berlimpah bagi kami. Tuhan telah menjaga dan merawat kami. Tuhan mimpin sekolah minggu kami dari awal pertengahan sampai akhir.
sekarang pada saatnya kami menyerahkan persembahan syukur kami ya Bapa. Berkati Tuhan agar berguna bagi pelayanan firman Tuhan dan bagi bersama kami. Tuhan Yesus berkati juga yang masih tersisa pada kami ya Tuhan, agar kami boleh mempergunakannya dengan bijak. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu. Tuhan Yesus, pimpinlah anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, jaga mereka sepanjang minggu ini, dan berkati mereka baik dalam pendidikan mereka maupun dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita, dan nanti uangnya bisa adik-adik taruh di dalam amplop, dan untuk menyerahkannya adik-adik bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Untuk mengumpulkan persembahan kita, mari kita angkat pujian kita sesemut yang kecil. Shalom adik-adik, sebelum kita menutup ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin mengucap syukur Tuhan atas berkat rahmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Berkat penyertaan-Mu Tuhan, hingga saat ini kami bisa mengikuti sekolah minggu kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, Kau telah memberikan kesehatan yang luar biasa Tuhan bagi kehidupan kami. Kiranya Kau memberkati kami lebih lagi Tuhan Yesus, dan Kau menjaga semua kehidupan kami Tuhan dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau melingkupi bangsa kami Tuhan, terkhususnya bangsa Indonesia Tuhan. Dalam tangan-Mu Kau lingkupi bangsa ini Tuhan Yesus. Kau akan kembalikan lagi menjadi normal Tuhan. Kau akan angkat, Kau jauhkan dari segala penyakit yang ada di bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Biar kami bisa kembali menjadi normal lagi Tuhan Yesus, bisa bersekolah lagi Tuhan, bisa bertemu teman-teman lagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga dalam seminggu ini Tuhan, kiranya Kau menjaga kesehatan kami, Kau lindungi kami dari segala penyakit yang ada Tuhan Yesus. Berkati juga kami, pendidikan kami, anak-anak-Mu Tuhan, Kau lingkupi juga kami Tuhan. Berkati orang tua kami juga Tuhan Yesus. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu kami juga Tuhan. Mari kita sempurnakan doa ini dengan doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah punya kerajaan surga, kemuliaan, dan sampai selamanya. Amin. Tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita, dan sampai jumpa minggu depan. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat pujian kita, duduk senang.